Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал Тропартена. Dalam video kali ini kita bakal membahas konspirasi tentang Goa. Goa apa itu? Ya ini sudah tidak asing lagi ya, di belahan seluruh dunia. Setiap negara pasti ada Goa. Ya nggak semua sih, di Laos nggak ada. Ngawur. Goa yang kumaksud itu adalah lubang alami yang di dalam tanah cukup dalam. Bukan gua lu gitu ya. Kali ini aku bakal membahas tentang kisah di balik gua yang sangat misterius. Yaitu adalah Nutty Cave. Nutty Cave. Atau yang kita sebut adalah gua sempit yang dimana itu berada di Utah, sebuah negara bagian barat Amerika Serikat. Pada tanggal 24 November 2009, seorang pemuda bernama John Edward Jones beserta adik Jones dan keluarganya bakal pergi ke gua. Rata-rata orang mendaki gunung, tapi sedangkan mereka mendaki ke gua. Nutty Cave terkenal banget dengan guanya yang sangat sempit. Dan hari pun mulai mereka masuk ke gua Nutty. Selama masuk ke gua, mereka tidak merasakan kejadian apa-apa. Karena dari background keluarganya, mereka memang sering menjelajah gua pada saat waktu kecil. Dan mereka tidak ada fobia sama sekali dengan ruangan yang sangat sempit. Dari John maupun Josh, adiknya. Nah, gua sempit ini ada laluan kecil yang benar-benar sempit banget yang kita sebut dengan bird canal. Setelah mereka masuk cukup dalam ke gua tersebut, mereka akhirnya sampai di bird canal. Dengan badan Josh yang lumayan besar, dia berusaha untuk masuk ke dalam. Cukup berani sih. Kalau aku udah pulang dari tadi. Lemah sekali. Untuk posisi kita masuk ke gua, biasanya kita jalan kaki biasa menuruni tebing-tebing yang cukup tajam. Tapi kalau misalnya di gua sempit di bird canal, kita tidak bisa seperti jalan pada umumnya. Kita harus bener-bener jalannya kayak tidur gitu. Tangannya harus lurus dekat kaki dan kepala harus masuk duluan, setelah itu kaki. Jadi jalannya tuh kayak ulet gitu kan. Tapi masalahnya, ini ada masalahnya guys. Kalau gua memang rata-rata kita turun ke bawah itu ya turun biasa aja kan kalau ada kaki. Kalau gua itu selalu turun ke bawah. Bayangin coba, orang-orang yang masuk ke gua sempit yang kita sebut bird canal ini, kita turun dari kepala menuju kaki. Ngomong turun kaki. Tapi kita bayangin aja deh, masuk ke gua dengan posisi kepalanya duluan dan kakinya menggantung ke atas. Ini kepala, ya kan? Gua masuk ke dalam, turun deh. Gimana tuh? Ya, jadi kayak susah banget ada celahnya dan aku nggak bisa bayangin mereka tuh nggak cuma 1 atau 2 orang, tapi mungkin lebih dari 5 orang. Dan bagi mereka, itu adalah sport. Sama seperti pendaki gunung atau pendaki sawah. Ya, seperti itulah. Badan John Edward ini masih aman untuk masuk ke gua tersempit itu. Bayangin coba kalau misalnya John Cena juga ikut. Are you sure about that? Kepala aja nggak masuk ya. Canda bang. Biasalah. Namun, ketika mereka sudah hampir memasuki di bird canal, ternyata John ini salah melewati gua tersebut. Yang awalnya ke kanan mungkin mereka ke kiri. Dan jalur kiri tersebut itu bukan bird canal, itu adalah jalan buntu. Kalau misalnya jalan buntu ya kembali aja. Ini jalan buntu ke dalam gimana cara naiknya gitu. Dan sedangkan mereka udah posisinya bareng-bareng bersama keluarganya gitu. Yang paling parah adalah John sendiri karena dia paling depan. Setelah terjebak, adiknya John mulai menyadari bahwa kakaknya itu sudah tidak bisa keluar. Ketika Josh mulai mendekati kakaknya, ternyata tubuh John itu sudah posisinya kepala di bawah dan kakinya itu di atas. Dan posisi jalan buntu tersebut itu sangat-sangat sempit dan kemungkinan tidak bisa balik lagi ke atas. Josh sendiri berusaha untuk membantu kakaknya dengan cara menariknya ke atas. Namun, usahanya dia tersebut semakin parah dan dia semakin tergelincir ke bawah. Karena tidak ada solusi, akhirnya Josh sendiri memanggil penyelamat untuk membantu sang kakak. Yang datang pada saat itu bernama Susi Motola. Ia tiba sekitar 3 jam setelah John terperangkap. Setelah beberapa jam kemudian, akhirnya tim penyelamat lain sekitar 100 tim itu berusaha untuk datang ke gua tersebut. Para tim selama 24 jam mencoba untuk membantu John agar keluar dari gua tersebut dengan cara sistem takal, tarik pakai tari, pokoknya berbagai macam dah untuk John bisa keluar dari gua tersebut. Namun, keadaan untuk menyelamatkan si John sendiri, mereka sudah kesusahan karena gua itu benar-benar sempit banget dan itu membutuhkan waktu beberapa jam untuk masuk ke gua posisi John itu terperangkap. Agar John tetap bertahan, para tim penyelamat berusaha untuk memberinya makanan dan minuman dengan injection drip. Ada yang menyarankan untuk kaki John Edward ini dipotong agar bisa diselamatkan. Namun mungkin dia tidak setuju dan akhirnya berusaha dengan cara manual, yaitu menarik kakinya. Semakin ditarik kakinya, semakin badan John ini menyungsep ke dalam. Setelah lebih dari 24 jam, John Edward mengalami pendarahan otak karena ya posisinya kepala duluan dan kakinya tuh di atas. Yang itu membuat para tim itu semakin kesulitan. Dan akhirnya tiba saatnya setelah 27 jam penyelamatan untuk John Edward, dia meninggal.
Tapi nggak sampai di situ. Jasad John Edward sendiri tidak bisa dikeluarkan. Lalu, keluarga dari John Edward ini sudah memutuskan untuk menutup Gua Nati agar tidak ada kejadian yang terulang lagi. Dan tempat itu juga merupakan tempat peristirahatan terakhir untuk John Edward. Itu menurutku kejadian benar-benar miris banget, apalagi posisinya John Edward memiliki keluarga dan anak. Padahal mereka tujuannya untuk pulang kampung itu adalah untuk liburan bersama keluarga kan. Dan kejadian goa tersebut tidak hanya ada di Amerika Serikat, namun juga ada di Asia, yaitu di Thailand. Tempatnya ada di Gua... Tempatnya ada di Gua Tham Luang, Chiang Rai, Thailand. Kenapa aku kayak Thailand sekali? Jadi pada tanggal 23 Juni 2018, ada kejadian 13 orang terjebak di gua. Yang terjebak adalah 12 remaja pemain sepak bola dan 1 orang pelatihnya. Semua kejadian ini sangat misteri banget karena mencari mereka itu cukup lama. Awalnya di hari itu mereka ada latihan sepak bola. Mereka semua adalah satu tim sepak bola pada sebuah akademi di Thailand. Setelah mereka bermain sepak bola, tiba-tiba mereka tidak bisa pulang lagi. Dan pada saat itu, orang tua pun panik dan akhirnya mereka menelpon pihak berwajib untuk menolong anak-anak mereka. Dengan cepat, para penyelidik akhirnya menemukan jejak kaki 13 orang tersebut menuju Gua Tham Luang. Dan semua itu benar adanya ketika mereka akhirnya menemukan sepeda para pemain sepak bola tersebut. Begitu juga pelatihnya. Sama layaknya gua sempit yang ada di Nati Cave. Gua di Thailand ini itu bercabang-cabang. Jadi tak heran ya 13 orang ini terjebak di gua tersebut. Dan Gua Tham Luang ini sangat menyeramkan ketika pada musim hujan. Karena air itu masuk ke gua dan akhirnya itu tergenang air yang membuat para penyelidik susah mencari mereka. Pencarian itu dilakukan oleh 3 pasukan lintas negara. Yang pertama pastinya negara Thailand, dan ada 3 tim untuk pasukan dari Inggris, dan beberapa pasukan lainnya itu berasal dari Amerika Serikat. Para tim berusaha untuk mencari 13 orang tersebut, dilakukan berhari-hari. Bayangin coba, di Gua Nati Cave itu John aja 1 hari sudah meninggal. Bayangin tuh, para orang tua berharap anaknya tetap selamat. Kalau dipikir secara logika, gua di Amerika Serikat yang sangat dingin itu masuk akal kalau tidak ada binatang. Dan gua di Thailand, mungkin saja banyak binatang buas seperti ular, kelelawar, dan lain sebagainya. Sebuah fakta lagi, para biksu di Thailand berusaha untuk berdoa di sekitar gua tersebut dan menyembah di depan gua agar 13 orang ini bisa selamat dari penunggu-penunggu yang ada di gua tersebut. Setelah sekian lama, semakin banyak drama dan para tim mulai lelah untuk mencari mereka. Dan di hari ke-10, akhirnya 13 orang ini ditemukan dengan keadaan masih hidup. Keadaan mereka ditemukan itu berkumpul dalam satu kelompok di atas genangan air dan sedang menunggu seseorang untuk menolong mereka. Ini benar-benar sedih banget sih. Dan faktanya lagi, tim penyelamat ini nggak cuma dari Thailand, dari Amerika Serikat, tapi di sini tertulis juga ada lebih dari 1.000 penyelamat termasuk Myanmar, Australia, dan Laos. Meskipun mereka ditemukan dengan keadaan sehat, tapi mereka benar-benar sangat kurus banget karena 10 hari tanpa makan mungkin. Semua masyarakat di Thailand percaya bahwa 13 orang ini diselamatkan atau dikurung oleh penunggu di gua tersebut. Ya mungkin mereka ditemukan dengan keadaan kurus, namun energi mereka diserap oleh penunggu di gua tersebut. Dan itulah cerita dari gua yang ada di Amerika Serikat dan Thailand. Mereka memiliki problem yang sama, tapi berbeda nasib. Dalam kejadian ini, kita belajar bahwa hidup itu memang cukup untuk memahami dan mengerjakan apa yang sudah ditakdirkan. Hobi seperti menelusuri gua, snorkeling, mendaki gunung, ataupun memanjat tebing, itu sebuah kegiatan yang tidak dilarang. Tapi, ada baiknya kita harus mengontrol diri untuk tidak penasaran, apalagi sampai membahayakan diri kita sendiri. Ya mungkin segitu aja konspirasi dan kejadian yang aku bisa jelaskan hari ini. Semoga teman-teman juga bisa bermanfaat dan bisa mengontrol diri. Dan pastinya kalian bisa komen di bawah untuk request sesuatu apa yang harus kubahas di vlog Turapartayana. Pamit dari saya, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.